Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ansastiani. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan dan selanjutnya mengenai pengembangan sistem. Pada tahun 1910, John Dewey mengidentifikasi ada 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama adalah mengenali kontroversi, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif, lalu membentuk satu pertimbangan. Dalam buku ini itu ada 10 langkah yang dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah upaya persiapan. Ini tidak harus dikerjakan secara berurutan. Langkah yang pertama yaitu melihat perusahaan sebagai sistem. Langkah yang kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Contohnya adalah tingkat manajemen di subsistemkan ke dalam pemasaran dan produksi. Arus sumber daya di subsistemkan ke dalam keuangan, sumber daya manusia, dan layanan informasi. Lanjut ke upaya yang kedua yaitu upaya definisi. Ini dirangsang oleh suatu pemicu masalah atau problem trigger. Nah, dalam upaya definisi ini ada 2 langkah. Langkah yang keempat melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah yang kelima yaitu menganalisis bagaimana bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Urutan-urutan itu ditampilkan dalam gambar ini. Yang pertama adalah mengevaluasi standar, membandingkan output sistem dengan standar, mengevaluasi manajemen, mengevaluasi prosesor informasi, lalu mengevaluasi input dan sumber daya input. Yang keenam mengevaluasi proses transformasi, dan yang terakhir mengevaluasi sumber daya output. Tahapan yang ketiga yaitu upaya solusi. Pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak. Di sini ada 4 langkah. Langkah yang keenam yaitu mengidentifikasikan solusi-solusi alternatif. Langkah yang ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah yang kedelapan yaitu memilih solusi yang terbaik. Menurut Henry Mintzberg itu ada 3 cara untuk memilih solusi yang terbaik. Yang pertama adalah analisis, lalu pertimbangan, dan yang terakhir tawar-menawar. Lanjut langkah yang ke-9 yaitu mengimplementasikan solusi. Langkah yang terakhir adalah menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan dari solusi. Lanjut ke siklus hidup pengembangan sistem atau biasa disebut dengan istilah SDLC, merupakan aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Ada yang dinamakan SDLC tradisional. Dalam SDLC tradisional ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Masalah akan didefinisikan dalam tahap perencanaan dan analisis. Solusi-solusi alternatif diidentifikasi dan dievaluasi dalam tahap desain. Lalu solusi yang terbaik diimplementasikan dan digunakan. Selama tahap penggunaan, umpan balik dikumpulkan untuk melihat seberapa baik sistem mampu memecahkan masalah yang telah ditentukan. Selanjutnya ada prototyping. Prototype adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses pembuatan dari sebuah prototipe ini disebut dengan istilah prototyping. Nah, prototipe ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah prototipe evolusioner dan yang kedua persyaratan. Prototipe evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Ada 4 langkah dalam pembuatan sebuah prototipe evolusioner. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, lalu membuat sebuah prototipe. Langkah yang ketiga menentukan apakah prototipe ini dapat diterima atau tidak. Jika tidak diterima, maka kembali ke langkah yang pertama. Namun jika diterima, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menggunakan sebuah prototipe. Nah, selanjutnya adalah prototipe persyaratan. Dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Nah, dalam prototipe persyaratan ini ada 7 langkah. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasikan kebutuhan pengguna, mengembangkan prototipe, lalu menentukan apakah prototipe itu dapat diterima atau tidak. Jika tidak, lanjut kembali ke langkah yang pertama. Jika diterima, maka kita akan mengkodekan sistem operasional, lalu menguji sistem operasional. Nah, yang keenam, itu menentukan apakah sistem itu dapat diterima atau tidak. Jika tidak, maka kita kembali ke langkah mengkodekan sistem operasional. Jika diterima, kita ke langkah yang terakhir, yaitu menggunakan sistem operasional. Ada beberapa alasan kenapa pengguna dan pengembang itu menyukai prototyping. Alasan yang pertama adalah membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna itu tahu apa yang mereka harapkan. Selain itu juga ada kesulitan dari prototyping. Yang pertama, karena terburu-buru menyerahkan prototype, itu dapat menjadikan pengembang itu mengambil jalan pintas yang menciptakan usaha yang cepat dan kotor. Yang kedua, pengguna itu dapat terlalu gembira dengan prototype yang diberikan, yang mengarahkan pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototype evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang terakhir, antar muka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Selanjutnya adalah pengembangan aplikasi cepat atau RAD yang dikembangkan oleh James Martin.
RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi. Nah, gambar ini mengilustrasikan siklus hidup RAD menurut Martin. Di sini, pengguna itu memainkan peran penting kecuali dalam tahap konstruksi. Logika dari Martin adalah semakin banyak keterlibatan pengguna, khususnya dalam tahap-tahap awal, maka memungkinkan sistem itu dikembangkan dengan lebih cepat. Nah, unsur-unsur penting dari RAD itu ada 4. Yang pertama adalah manajemen, orang, metodologi, dan yang terakhir adalah alat-alat. Selanjutnya ada pengembangan berfase yang merupakan kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbaik dari masing-masing metodologi. Di pengembangan berfase ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah investigasi awal, lalu analisis, desain, konstruksi awal, dan tinjauan pengguna. Jika masih ada revisi, maka kembali ke tahap analisis. Namun jika sudah diterima, lanjut ke tahap konstruksi akhir dan pengujian dan pemasangan sistem. Selanjutnya ada fase-fase modul. Gambar ini mengilustrasikan bagaimana fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Nah, contohnya di sini sistem dibagi menjadi 3 modul utama, yaitu pembuatan laporan, basis data, dan antarmuka web. Analisis, desain, konstruksi awal, dan tinjauan pengguna dilaksanakan secara terpisah untuk masing-masing modul. Proses pengerjaan ulang sistem disebut dengan rekayasa ulang atau re-engineering atau DPR. Gambar ini menunjukkan proyek yang dipicu oleh suatu masalah atau peluang. Dalam lingkaran 1, manajemen strategis itu memutuskan bahwa DPR itu layak untuk dilakukan dan menyetujui proses fisik desain ulang. Proses fisik itu meliputi sumber daya masuk, operasi, dan sumber daya keluar. Lalu di lingkaran yang kedua, manajemen strategis dapat mengizinkan sistem informasi itu dirancang ulang guna mengambil manfaat dari teknologi modern. Di lingkaran yang ketiga, itu ketika proses-proses dirancang ulang. Seringkali terjadi efek domino yang akhirnya menyebabkan terjadinya perancangan ulang sistem informasi yang terkait. Ada 2 teknik dari DPR. Yang pertama adalah rekayasa terbalik, merupakan proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi daripada yang telah ada saat ini. Yang kedua adalah rekayasa ulang atau re-engineering, merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Untuk pemilihan-pemilihan dari komponen DPR, ada mutu fungsionalitas, yaitu ukuran dari apa yang dikerjakan oleh sistem, dan mutu teknis, ukuran dari seberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Dalam gambar ini dapat dilihat bahwa jika mutu fungsionalnya baik, tapi mutu teknisnya buruk, maka dilakukan rekayasa terbalik. Namun jika mutu fungsionalnya buruk dan mutu teknisnya baik, dapat dilakukan rekayasa ulang. SDLC tradisional adalah pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem. Prototyping adalah bentuk singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pembunuhan kebutuhan pengguna. RAD merupakan suatu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan implementasi dari SDLC. Pengembangan berfase menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka kerja dasar dan menerapkannya pada sebuah proyek. Karena hukum Murray teknologi informasi itu dapat usang dengan sangat cepat, BPR ini digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan penggunaan teknologi sepenuhnya. Ada 2 alat pemodelan data. Yang pertama adalah diagram relasi entitas dan diagram kelas. Nah, untuk pemodelan proses, pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur atau flowchart untuk mengilustrasikan arus aliran data melalui sistem dan program. Lalu ada diagram arus data atau DFD, penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses yang saling terhubung. 4 simbol itu yang pertama adalah unsur lingkungan atau biasa disebut dengan istilah terminator. Disimbolkan dengan bentuk kotak atau persegi panjang, dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lain yang memiliki antarmuka dengan sistem. Nah, simbol yang kedua adalah proses, sesuatu yang mengubah input menjadi output, biasanya dilambangkan dengan lingkaran atau persegi panjang horizontal atau bisa saja persegi panjang tegak bersudut melingkar. Simbol yang ketiga adalah arus data, sekumpulan unsur-unsur data yang berhubungan secara logis, yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses yang lain. Biasanya disimbolkan dengan panah, menggunakan garis lurus maupun melingkar. Nah, simbol yang keempat adalah penyimpanan data, adalah suatu gudang data, ditujukan oleh sekumpulan garis-garis sejajar atau kotak dengan ujung terbuka atau bisa saja dengan bentuk oval. Nah, gambar ini mengilustrasikan sebuah sistem yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menghitung komisi bagi para agen penjualnya. Selanjutnya ada diagram arus data bertingkat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diagram nomor 0, mengidentifikasikan proses-proses utama sistem. Yang kedua adalah diagram konteks yang mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas. Dalam diagram konteks ini terdiri atas satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Lalu ada diagram nomor N yang mendokumentasikan satu proses dari sebuah DFD dengan tingkat detail yang lebih besar. Biasanya di ujung diagram itu ada sebuah lingkaran kecil yang disebut dengan konektor. Nah, ini adalah yang mengaitkan proses dari satu DFD ke proses DFD yang lain. Berapa banyak detail yang harus ditampilkan? Ada 2 aturan umum. Yang pertama adalah membatasi satu DFD menjadi tidak lebih dari 6 hingga 8 proses. Yang kedua menggunakan alat lain untuk mendokumentasikan tingkat detail yang paling rendah dan tidak menggunakan lebih dari 1 halaman. Lalu ada istilah kasus penggunaan atau use case, adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sistem sekunder. Ada 2 format kasus penggunaan. Yang pertama adalah naratif kontinu dan yang kedua adalah format pingpong. Gambar ini adalah contoh dari format pingpong.
Langkah 1.0 operator melakukan logon. Berikutnya adalah 2.0 di mana sistem memverifikasi operator dan meminta informasi lebih lanjut. Jika sistem tidak memverifikasi operator, langkah 2.0a dan 2.1a akan diambil. Jika sistem memverifikasi, maka lanjut ke langkah 3.0, memasukkan data. Jika sistem tidak memverifikasi operator, maka akan diarahkan kembali ke menu utama. Langkah 4.0 dan 4.0a hingga 4.2a, sistem akan memverifikasi atau tidak memverifikasi data yang telah dimasukkan. Data yang telah diverifikasi disimpan dalam langkah 5.0. Langkah 6.0 memindahkan logika kembali ke 3.0. Gambar ini menunjukkan panduan dari kasus penggunaan. Ada 9 panduan, mulai dari langkah 1.0 hingga 11.0a. Kapan menggunakan DFG dan kasus penggunaan? DFG mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan, sedangkan kasus penggunaan memberikan detailnya. Manajemen proyek. Gambar ini menunjukkan sifat hierarkis dari manajemen proyek. Ada 5 proyek pengembangan yang sedang berjalan. Nah, semuanya ini dikelola oleh seorang steering committee team. Ketika perusahaan membentuk satu steering committee dengan tujuan untuk mengarahkan penggunaan sumber daya komputasi perusahaan, maka disebut dengan steering committee team. Ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah menciptakan kebijakan, lalu melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Ada 2 keuntungan yang didapatkan ketika menggunakan steering committee. Yang pertama adalah komputer akan digunakan untuk mendukung penggunaan di seluruh perusahaan. Lalu proyek-proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi. Biasanya dipimpin oleh seorang ketua tim atau pimpinan proyek. Tim proyek ini tidak bersifat terus-menerus, namun akan dibubarkan ketika implementasi telah selesai dilaksanakan. Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek. Grafik Gantt atau Gantt chart adalah sebuah batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Satu pelengkap dari grafik Gantt adalah diagram jaringan. Nah, gambar yang mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan menghubungannya dengan panah-panah untuk menunjukkan urutan-urutan pekerjaan disebut dengan diagram jaringan. Dukungan web bagi manajemen proyek, contohnya adalah Logic Software yang menawarkan sistem manajemen proyek yang disebut dengan easyproject.net, serta menawarkan kursus manajemen proyek secara online. Nah, gimana nih cara untuk mengestimasi biaya proyek? Ada 3 komponen. Yang pertama adalah informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Dan yang ketiga adalah pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat serta teknik estimasi. Nah, proses pengestimasian biaya ini terdiri atas yang pertama, input pengestimasian biaya yang meliputi work breakdown structure, kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, estimasi durasi aktivitas, dan informasi historis. Yang kedua adalah alat-alat dan teknik estimasi biaya yang meliputi estimasi analogis, estimasi dari bawah ke atas, alat-alat terkomputerisasi, dan model-model matematis. Lalu yang terakhir adalah output pengestimasian biaya yang meliputi estimasi biaya, detail-detail pendukung, dan rencana manajemen biaya. Sekian presentasi dari saya, tunggu saya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.